Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sandi Kosasi, MM.Com, selaku pembimbing ke-1 saya, kemudian kepada Bapak Tony Wijaya, Eskom M.Com, selaku pembimbing kedua saya, kemudian berikutnya kepada Dr. Susanti Margareta Kuai, Eskom M.Com, selaku penguji ke-1 saya, dan yang terakhir yaitu kepada Bapak Budi Susilo, STMM, selaku penguji kedua saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Perancangan Sistem Identifikasi Jenis Ular Sanca Menggunakan Metode Konvensional Neural Network. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan dan fokus penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ancaman konflik di mana kemunculan ular sanca di area permukiman sering menyebabkan konflik antara ular dengan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan solusi. Metode klasifikasi CNN pada penelitian sebelumnya masih memiliki akurasi yang rendah karena model kesulitan membedakan spesies yang memiliki ciri visual serupa, latar belakang citra yang kompleks, serta adanya ketidakseimbangan distribusi data. Kemudian penelitian ini dirumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana menghasilkan sistem berbasis konvensional neural network yang dapat membantu dalam mengidentifikasi jenis ular sanca. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama menghasilkan sistem berbasis konvensional neural network yang dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi jenis ular sanca. Kedua, membantu tim rescue AFRI dalam proses identifikasi, penanganan, serta evakuasi ular agar lebih efektif. Dan yang ketiga, menyediakan fitur pelaporan temuan ular melalui aplikasi mobile, serta memungkinkan proses identifikasi dilakukan secara offline tanpa memerlukan koneksi internet. Dan pembahasan berikutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu Design Science Research atau DSR. Kemudian untuk bentuk penelitian yang digunakan yaitu studi kasus pada Yayasan Amfibi Reptil Indonesia. Kemudian untuk metode pengembang sistem yang digunakan yaitu Extreme Programming atau XP, di mana perencanaan yaitu User Stories dan Requirement. Kemudian untuk perancangan prinsip Keep It Simple. Kemudian untuk pengkodean Pair Program dan Unit Test. Kemudian untuk pengujian Segment Test dan Evaluasi Metrik. Kemudian dataset yang digunakan bersumber dari repository sekunder Kaggle berisi 29.258 citra RGB dengan 135 kelas jenis ular. Kemudian untuk model algoritma CNN yang digunakan yaitu EfficientNet B3 yang memungkinkan untuk klasifikasi dan identifikasi jenis ular sanca. Kemudian TensorFlow Lite digunakan sebagai framework untuk menjalankan model CNN pada perangkat mobile. Kemudian hasil penelitian yaitu arsitektur sistem. Dalam penelitian ini, aplikasi dibangun menjadi dua, yaitu aplikasi mobile yang digunakan oleh pengguna dan aplikasi web yang digunakan oleh tim rescue. Aplikasi mobile dibangun menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan Java dengan framework antarmuka Jetpack Compose. Ditargetkan untuk sistem operasi Android versi 10 ke atas, yang berguna untuk memfasilitasi pengguna untuk mengambil gambar, melakukan identifikasi, dan mengirimkan laporan kepada tim rescue. Kemudian untuk aplikasi web dibangun menggunakan lingkungan Node.js dengan framework Express.js sebagai backend, menggunakan database MySQL untuk menyimpan foto dan mengelola data laporan. Aplikasi web ini digunakan untuk menerima laporan dari aplikasi Android serta menyediakan dashboard web bagi admin untuk memvalidasi laporan. Berikut adalah deadline klasifikasi ular. Yang pertama, input image RGB. Citra ular berformat RGB diubah ukurannya menjadi 224 x 224 pixel agar sesuai dengan ukuran input yang dibutuhkan oleh model. Kemudian base model menggunakan EfficientNet B3. EfficientNet B3 digunakan untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra seperti pola tubuh, warna, bentuk kepala, dan tekstur sisik.
Kemudian Global Average Polling 2D. Lapisan ini mengubah feature map menjadi vektor satu dimensi dengan mengambil nilai rata-rata setiap feature map. Tujuannya adalah mengurangi jumlah parameter dan membantu meminimalkan overfitting. Kemudian Custom Classifier Head Denson Layer. Tahap klasifikasi menggunakan dua denson layer, yaitu 512 neuron dan 256 neuron, yang dilengkapi dengan L2 Regularization, Batch Normalization, Reload serta Dropout masing-masing 40% dan 30% untuk meningkatkan kemampuan model dan mengurangi overfitting. Dan output Class Prediction Probability. Lapisan output terdiri dari 135 neuron dengan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas setiap kelas. Kelas dengan probabilitas tertinggi akan menjadi hasil prediksi spesies ular. Kemudian hasil penelitian pengolahan dataset dan augmentasi. Distribusi kelas dataset dibagi menjadi 135 kelas spesies ular yang berbeda, seperti sanca olive, sanca batik, sanca bibir putih, dan jenis lainnya. Meliputi tahap pra-pemrosesan data dan tahap augmentasi data. Tahap pra-pemrosesan data, dimensi citra input disesuaikan menjadi ukuran 224 x 224 pixel dengan 3 saluran warna RGB, diikuti tahap normalisasi nilai pixel. Kemudian untuk augmentasi data, variasi visual mencegah overfitting menggunakan teknik random brightness dan random contrast. Untuk geometri menggunakan random zoom, random rotation, dan random flip horizontal untuk mensimulasikan berbagai kondisi sudut pandang gambar. Kemudian hasil penelitian kinerja model. Evaluasi kuantitatif, pengujian akhir menggunakan 3138 data uji memperoleh tingkat akurasi sebesar 49,46% dan nilai AUP mencapai 0,9197. Evaluasi metrik keseluruhan, nilai weight average precision mencapai 0,52, recall mencapai 0,49, dan event score berkisar 0,50. Performa klasifikasi cukup seimbang, namun dipengaruhi oleh tantangan kemiripan visual dan distribusi antar 135 kelas data. Kemudian stabilitas pelatihan, selama fase fine tuning, model mencapai akurasi validasi yang stabil di kisaran 83-84% dengan akurasi pelatihan menyentuh angka 90%, menandakan model tidak mengalami overfitting. Analisis, meskipun nilai akurasi yang diperoleh sebesar 49,46%, model memiliki nilai AUP sebesar 0,9197 yang menunjukkan kemampuan yang baik dalam membedakan jenis ular sanca. Selain itu, penggunaan early stopping membantu mengurangi risiko overfitting selama proses pelatihan model. Kemudian di sini adalah gambar mengenai training loss. Ada 3 training, yaitu training loss, akurasi, dan AUP. Pada kurva loss, pada fase 1 nilai training loss dan validation loss menurun secara signifikan, menunjukkan model mulai belajar dengan baik. Memasuki fase 2, terjadi sedikit lonjakan setelah proses fine tuning, kemudian loss kembali menurun hingga pelatihan dihentikan oleh early stopping untuk mencegah overfitting. Kemudian untuk kurva kategori akurasi atau kurva akurasi model meningkat secara bertahap pada fase 1 dan mengalami peningkatan yang lebih besar setelah fine tuning di fase kedua. Pada akhir pelatihan, training akurasi mencapai sekitar 90%, sedangkan validation akurasi stabil pada kisaran 83-84%. Kemudian untuk kurva AUP menunjukkan performa yang sangat baik selama pelatihan
Pada akhir pelatihan, nilai out mencapai sekitar 0,99 untuk data latih dan 0,98 untuk data validasi. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan kelas yang benar dan kelas yang salah pada klasifikasi 135 spesies ular. Hasil penelitian, pengujian kualitas perangkat lunak menggunakan white box testing. Yang pertama yaitu validasi internal. Pengujian logika alur sistem dilakukan menggunakan metode basis pair testing untuk memastikan tidak ada kesalahan implementasi. Kompleksitas logika, referensi model memperoleh nilai CC sebesar 4 dan upload laporan ke server memperoleh nilai cyclomatic complexity sebesar 6 dari grafik aliran kontrol, dan untuk cakupan eksekusi menjalankan 6 skenario jalur independen secara 100%, sistem dipastikan berjalan optimal. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk seluruh skenario pada jalur basis pair, kondisi berhasil dan gagal 100% tereksekusi dengan baik, memastikan aplikasi berjalan optimal. Sekian dari saya untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf.